Oke, langsung aja kita mulai. Selamat datang kembali semuanya. Kalau kalian ngikutin banget dunia teknologi, kalian pasti sadar kalau belakangan ini lanskap kecerdasan buatan tuh kayak selalu didominasi sama OpenAI kan? Tapi siap-siap, karena sekarang ada pergeseran paradigma yang benar-benar luar biasa di depan mata kita. Anthropic sekarang lagi ngebut banget nantangin dominasi itu. Dan yang bikin merinding, mereka nggak cuma bawa teknologi yang lebih pintar, tapi sesuatu yang dianggap sangat amat berbahaya sampai-sampai sukses memicu peringatan global. Di pembahasan kali ini kita bakal bedah habis-habisan model terbaru mereka yang namanya Mythos. Kita bakal lihat gimana model ini malah nyiptain ancaman siber jenis baru yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Coba bayangin angka ini. 800 miliar dolar. Ya, kalian gak salah dengar. Ini adalah estimasi valuasi Anthropic yang lagi bikin para investor sekarang rebutan, sebuah angka fantastis yang dengan cepat ngebawa mereka jadi salah satu startup paling berharga di dunia. Dan tebak, apa bahan bakar utama yang memicu roket valuasi ini? Betul, si model Mythos tadi. Masalahnya, Mythos ini bukan sekedar pembaruan biasa ya. Ini adalah sebuah entitas komputasi yang saking kuatnya, peluncurannya sampai harus dibatasi banget, dan sukses memicu ketegangan di berbagai sektor. Nah, ini ngebawa kita ke bagian pertama. Project Glasswing, sebuah strategi peluncuran yang sangat rahasia. Karena Mythos ini dinilai terlalu berbahaya, Anthropic mutusin buat nggak ngerilis ini ke publik. Gantinya, mereka pakai strategi yang benar-benar di luar nalar dan tertutup rapat. Coba perhatiin siapa aja yang ikutan ngetes. Apple, Google, Palo Alto Networks, CrowdStrike, Linux Foundation, sampai Amazon. Gila kan? Ini tuh raksasa-raksasa Silicon Valley yang aslinya pada saingan berat satu sama lain di industri ini. Sungguh sebuah anomali ketika Anthropic malah ngasih izin ke pesaing-pesaingnya buat ngacak-ngacak kekayaan intelektual mereka yang belum rilis. Tujuannya apa? Anthropic pengen ngebiarin para pesaing ini nguji keamanan Mythos secara ekstrim dan ngasih kritik sepedas mungkin sebelum teknologinya beneran dilepas ke alam liar. Tapi, ya, meski udah dijagain dan diuji sama elit keamanan siber, segalanya sama sekali nggak berjalan mulus. Dilaporin kalau ada pengguna nggak berwenang yang sukses nyusup ke dalam model ini pas fase pengujian. Bahkan, ada satu sumber yang nyatet dengan nada agak nyindir kalau praktek keamanan siber 101 yang super dasar aja sampai kelewatan. Jadi, ancaman bahwa sistem AI canggih bisa ngebahayain keamanan siber atau malah keamanannya sendiri yang jebol sekarang bukan cuma teori di atas kertas lagi. Mythos ngebuktiin kalau ini adalah kenyataan nyata yang lagi kita hadapin hari ini. Terus kenapa situasinya bisa setakut itu? Gini, ancaman dari Mythos ini bukan sekedar dia jago nemuin celah di sistem pertahanan. Yang bikin geleng-geleng kepala, dia bisa bertindak sepenuhnya otonom. Bayangin aja. Pertama, dia deteksi kelemahan sistem. Kedua, dia bikin rencana eksploitasi yang super matang. Dan ketiga, dia langsung ambil tindakan sendiri buat ngeksekusi retasan itu. Secara historis, sebuah negara butuh waktu bertahun-tahun dan dana jutaan dolar buat ngebangun pasukan peretas militer yang terampil. Nah, Mythos ngehancurin batasan itu. Dia nurunin drastis standar skill dan biaya buat ngeretas. Artinya, geng kriminal biasa sekarang bisa aja punya potensi daya hancur skala besar yang dulunya cuma dimiliki sama negara-negara adidaya. Efek dari anomali teknologi ini, kita masuk ke bagian kedua, kepanikan Wall Street. Rapat darurat tingkat tinggi. Merespon bahaya yang sangat besar ini, keluar deh sebuah peringatan keras. Hei bang, lebih baik mulai tes barang ini sekarang sebelum semuanya terlambat. Begitu tahu kemampuan otonom si Mythos ini, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dan Ketua The Fed Jerome Powell buru-buru manggil para bos Wall Street buat pertemuan darurat. Pesan utamanya jelas dan sangat mendesak. Kenapa? Ya karena ada triliunan dolar yang ngalir lewat sistem perbankan global ini setiap harinya. Peringatan tingkat tinggi ini bahkan meluas keluar Amerika. Bank sentral di Kanada dan Inggris juga udah manggil berbagai institusi keuangan mereka dengan tingkat urgensi yang sama persis buat ngebahas mitigasi resiko masif dari Mythos. Situasi makin memanas di bagian ketiga, konflik Pentagon, masuknya Anthropic ke daftar hitam. Kepanikan bank tadi tuh baru satu sisi dari cerita kompleks ini. Kalau kita narik mundur dikit ke filosofi awal pendirian Anthropic, kita bakal nemuin konflik yang sangat kontras. Di satu sisi, Anthropic ini kan didiriin sama mantan-mantan orang OpenAI yang idealis banget pengen bikin AI yang lebih aman dan bertanggung jawab. Prinsip mereka tegas, nggak boleh ada AI buat pengawasan massal, apalagi buat ngedelin senjata otonom. Mereka bener-bener nolak teknologinya dipakai militer. Nah, di sisi lain, karena Anthropic nolak kerjasama, Pentagon ngambil langkah drastis. Mereka masukin Anthropic ke dalam daftar hitam sebagai risiko rantai pasokan, sebuah label berat yang biasanya cuma dikasih ke musuh atau pihak asing yang berbahaya.
Dan sekarang, Anthropic nuntut Pentagon ke pengadilan tepat di tengah dorongan kuat dari pemerintahan Trump dan Departemen Keuangan yang justru pengen memperluas akses ke teknologi perusahaan ini demi ngejaga dominasi AI Amerika. Lanjut ke bagian keempat, do marketing dan IPO, tarik-menarik di balik layar. Di tengah semua peringatan bahaya dan konflik institusional ini, ada satu konsep menarik yang disorot pengamat, doom marketing atau pemasaran kiamat. Karena di Amerika belum ada kerangka regulasi AI yang jelas, Anthropic mutusin sendiri secara sepihak buat nahan peluncuran Mythos. Nah, banyak analis Wall Street yang skeptis dan mikir, jangan-jangan ini cuma kampanye marketing yang luar biasa jenius. Mereka nanya, apakah ini beneran bahaya nyata atau cuma cara cerdik perusahaan buat bilang, lihat nih, kami bikin barang yang super canggih, tapi kami nggak bisa kasih ke kalian karena terlalu berbahaya. Taktik kayak gini jelas nyiptain sensasi yang luar biasa besar. Dan kelihatannya sih umpan pemasaran ini udah sukses ditelan bulat-bulat sama Wall Street. Bukti nyata dari sensasi ini bisa kita lihat dari perlombaan sengit menuju penawaran umum perdana alias IPO. Perusahaan-perusahaan AI sekarang performanya udah jauh ngalahin indeks S&P 500 dan Nasdaq. Anthropic sendiri diprediksi bisa IPO secepat-cepatnya bulan Oktober ini. Terus OpenAI juga nargetin buat melantai di bursa tahun ini, dan xAI milik Elon Musk yang sekarang udah gabung sama SpaceX malah mungkin nyalip semuanya dengan target bulan Juni. Intinya mereka semua lagi lari maraton dengan kecepatan penuh buat jadi yang pertama di pasar publik yang lagi haus banget sama inovasi ini. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa Anthropic milih jalur keamanan siber yang ribet ini, sementara OpenAI udah punya 900 juta pengguna aktif mingguan? Alasannya bermuara pada satu angka fantastis ini, 300 miliar dolar. Ini adalah proyeksi pengeluaran global untuk keamanan siber di tahun 2030 nanti. Di saat OpenAI sibuk mengejar konsumen massal, bisnis inti Anthropic bener-bener fokus ke klien korporat tingkat elit. Bank-bank multinasional dan perusahaan raksasa udah bakar duit yang masif banget buat teknologi ini. Anthropic cuma perlu ngebuktiin ke klien-klien raksasa ini kalau AI buatan mereka itu lebih dari sekedar alat bantu nulis kode. Ini adalah instrumen krusial buat ngelindungin infrastruktur mereka dari kehancuran. Dan ini membawa kita ke kesimpulan inti di bagian kelima. Fokus keamanan, sistem versus pekerjaan. Ini poin paling krusial dan menandai sebuah pergeseran masif banget dalam cara kita memandang AI. Dulu, ketakutan utama kita tuh selalu berpusat di satu hal. Apakah AI bakal ngambil kerjaan saya? Ya, karena fokusnya selama ini kan selalu soal otomatisasi. Tapi, ancaman langsung dari mitos merubah percakapan itu 180 derajat. Ketakutan baru yang sekarang menghantui kita semua adalah keamanan sistem itu sendiri. Anthropic di sini ngambil langkah yang super berisiko. Mereka mau pakai kemampuan destruktif mitos, kemampuan yang persis sama buat ngeretas bank global, justru untuk proaktif nyari dan benerin kerentanan sistem. Gampangnya, mereka lagi nyoba pakai senjata ofensif yang mematikan buat ngebangun perisai pelindung. Hal ini pada akhirnya ninggalin kita sama sebuah pemikiran yang sangat mendalam hari ini. Melihat semua rentetan fakta tadi, dan sadar betul kalau teknologi ini bisa dengan mandiri ngancurin keamanan siber global tanpa campur tangan manusia sama sekali, saya pengen kalian ngerenungin pertanyaan terakhir ini. Apakah kita benar-benar sedang ngelawan api pakai api, atau jangan-jangan kita cuma lagi bagi-bagiin korek api ke semua orang di dunia? Terima kasih banyak udah nyimak sesi analisis ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.